Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Hana Talita dengan NIM 28921501142. Dengan adanya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP MM. Pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah suatu yang menggambarkan dan memprediksi produksi, perdagangan, dan investasi di seluruh negara. Bagi beberapa negara, ekonomi internasional menjadi permasalahan hidup dan mati. Sebab melalui ekonomi, sebuah negara bisa dikatakan maju, berkembang, atau bangkrut. Nah, bentuk-bentuk hubungan ekonomi internasional dikutip dari buku Ekonomi Internasional tahun 2020 karangan Budi Yono terhadap 3 hubungan yang berbeda dalam ekonomi internasional, yaitu 1. Pertukaran hasil atau output, yang kedua pertukaran atau aliran sarana produksi, yang ketiga ada hubungan kredit. Nah, pertukaran hasil atau output hubungan ekonomi biasanya berupa pertukaran hasil atau output antar negara. Biasanya suatu negara akan mengimpor dan mengekspor barang atau jasa ke negara lain. Sebagai contohnya, Indonesia mengekspor minyak, kayu, karet, hasil kerajinan, menjual jasa angkutan penerbangan, dan jasa turisme kepada orang asing. Yang kedua ada pertukaran atau aliran saran produksi. Hubungan ekonomi biasanya berbentuk pertukaran atau aliran sarana produksi. Maksud dari sarana produksi ialah modal, tenaga kerja, serta teknologi. Dalam aliran sarana produksi, negara akan memberi sarana produksi ke negara lain. Contohnya Indonesia mengirimkan tenaga kerja ke Saudi Arabia karena imbalan yang diberikan negara itu cukup besar bagi Indonesia. Nah, selanjutnya hubungan kredit. Hubungan ekonomi antar negara juga bisa dilihat dari segi konsekuensinya terhadap posisi utang dan piutangnya, atau dari segi hubungan kredit. Suatu negara bisa berutang atau memiliki piutang terhadap negara lain karena timbul dari aktivitas perdagangan dan produksi. Misalnya, Indonesia mengimpor kapal dari Jepang dengan kredit dari penjualnya. Jadi, hubungan perdagangan atau impor kapal secara kredit itu menyebabkan timbulnya utang Indonesia kepada pengusaha kapal di Jepang. Ketiga dari hubungan ekonomi tersebut perlu dibedakan secara jelas, karena ketiganya berhubungan erat, walau tidak selalu berkembang sejalan. Nah, selanjutnya ada tujuan ekonomi internasional. Ekonomi internasional terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan. Berikut tujuan kolaborasi ekonomi internasional secara umum. Yang pertama ada mengisi kekurangan pada bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk UAS mata kuliah Manajemen Internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.